Shalom, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Jadi pada suatu waktu minggu ada seorang pengkhotbah mengakhiri khotbahnya tentang kebahagiaan hanya di dalam Tuhan gitu ya, bukan hal-hal duniawi. Dan ia pun berkata kayak gini, seandainya saya memiliki semua bir yang ada di dunia ini, saya akan mengambil semua dan membuangnya ke sungai gitu kan. Dengan berkata lebih semangat, ia bilang begini, dan jika saya memiliki semua minuman anggur di dunia ini, saya akan mengambil dan membuang semuanya ke sungai. Sebagai penutup, pendeta itu berkata, akhirnya jika saya memiliki semua whisky di dunia ini, saya akan mengambil semuanya dan membuangnya ke sungai. Dia selesai khotbah, dia duduk. Lalu song leader berdiri dan berkata, sebagai lagu penutup, marilah kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Lucu ya? Kalau belum mengerti lucunya bisa ulangi video ini ya. Sukacita yang sesungguhnya bukan di dalam bir, anggur, atau whisky. Itu semua sementara ya, dan malah memperburuk keadaan. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa kebahagiaan sesungguhnya hanya kita dapat dalam Yesus. Dalam Matius 5 ayat 4, Yesus pernah mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini bagi dunia terbalik kan? Bagi kebanyakan orang, bahagia itu ya orang yang tidak berduka cita. Masa yang berduka cita dikatakan bahagia? Nah, inilah makanya kekristenan ada yang menyebutkannya kerajaan sunsang. Pemikirannya, kehidupannya terbalik dari yang dunia tunjukkan. Tapi kalau kita telaah ya, perkataan Yesus sangat benar ya. Pertama begini, orang yang berduka cita kalau percaya Yesus dan Injil kerajaan sorga, maka duka cita itu memiliki harapan dan penghiburan. Kalau kita menangis bersedih karena kita kehilangan orang yang kita kasihi, pengharapan kita tetap ada karena kita semua akan dikumpulkan Allah nanti dengan mereka. Tapi begini deh, berbahagianya kita saat kita berduka dikatakan akan dihibur. Janji Tuhan berkata bahwa kita akan dihibur. Hanya orang-orang yang berdukalah dihiburkan oleh Tuhan dan orang-orang Kristen di sekitar kita. Lebihnya orang yang percaya kepada Tuhan bisa berbahagia walau dalam suasana yang menyedihkan. Kalau kita bahagia dalam keadaan nyaman dan aman itu biasa. Tetapi untuk berbahagia dalam keadaan duka cita itu luar biasa. Karena kita mendapat penghiburan. Makanya yang menarik dalam kekristenan ketika dalam suasana duka pun tetap ada nyanyian dan pujian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kita coba telah lagi ya perkataan Yesus tentang ini. Yang kedua begini, orang yang berduka cita ini juga bicara tentang hati yang menangis. Secara khusus menangisi dosa. Pernah kita menangis karena dosa-dosa kita? Kebanyakan yang ada malah orang tertawa bangga dalam keberadaannya berdosa. Menikmati kesenangan di dalam dosa. Tetapi tidak sadar sesungguhnya ia akan dibawa kepada kehancuran, air mata, dan gertak gigi. Seperti percakapan pria-pria yang bangga dengan dosanya begini ya. Ada satu pria tanya sama kawannya, sudah berapa cewek yang kamu permainkan? Aku 2 loh katanya, bangga dia ketawa gitu ya. Belum seberapa kata kawannya. Aku 5 dan terus tertawa bangga ya. Kawannya satu lagi bilang, kalian belum seberapa itu. Aku 12 dan mereka tertawa terbahak. Kawannya bilang, main lusinan ya bro katanya. Emang grosiran gitu. Jadi mereka tertawa terbahak-bahak. Tanpa menyadari mereka bobrok, hina, dan menuju kehancuran serta kehilangan damai sejahtera. Dengar baik, apakah ada di antara kita yang sampai hari ini masih terikat dosa dan engkau masih tutupi dan seolah-olah engkau bahagia, padahal sesungguhnya engkau takut, tidak tenang, tidak damai? Saya mau bilang, bertobatlah. Tinggalkan itu. Saya pernah bertobat dari ikatan dosa sampai menangis. Dan di situ saya alami kebenaran firman Tuhan ini yang mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang menangis karena dosanya. Ia akan dihiburkan dan benar-benar bahagia. Bagi kita yang mengikuti devotion ini, alami kebahagiaan dalam Yesus. Mari tangisi dosamu dan bertobatlah. Engkau akan alami damai sejahtera. Engkau tidak lagi ada dalam ketakutan, dalam kegelisahan, keresahan. Tapi engkau dihibur dan bahagia karena dosamu diampuni dan telah lepas dari ikatan dosa. Ikuti dan taat kepada Yesus yang dapat mengampuni dosa dan sudah mengalahkan dosa dan maut. Hiduplah dengan berjalan bersama Yesus. Benarlah perkataan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita karena ia akan dihiburkan. Berbahagialah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajarkan kami satu kebenaran. Engkau mengatakan berbahagialah
kami yang berduka cita karena kami akan dihiburkan. Tuhan, kami percaya dikala kami kehilangan orang yang kami kasihi, kami percaya Tuhan pasti menghiburkan kami. Tuhan sudah menjanjikan asuransi hidup kekal dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan akan kumpulkan kami bersama-sama dengan orang yang kami kasihi. Tapi Engkau juga mengajarkan kepada kami, ketika kami berduka cita atas dosa-dosa kami, ketika kami menangisi dosa-dosa kami, di situ justru Tuhan menghibur kami dan memberikan kami kelepasan, memberikan kami kemenangan atas dosa, dan kami Tuhan pulihkan. Bapa, kami mau belajar, kami mau bertobat, kami mau tangisi dosa-dosa kami, dan kami mau berubah. Karena Tuhan sudah berkorban untuk kami yang hina dan berdosa ini. Kami mau lepas dari situ. Tuhan, tolong kami, bagi kami saat ini yang mengikuti Frater Devotion ini Tuhan. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang meresponi kebenaran firman-Mu ini. Dan mengalami penghiburan, mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.